Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya mencoba mengkaji ilmu tasawuf, namun dalam hal ini dengan akal pikiran yang sehat, mencoba mengkaji tasawufnya orang-orang dahulu beriman. Orang-orang dahulu beriman adalah golongan orang-orang yang pernah hidup sejak dari Nabi pertama Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu setelah Nabi Muhammad adalah golongan sedikit sampai hari ini. Golongan orang-orang dahulu beriman ada sebagian yang mampu mencapai ilmu rahasianya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ilmu yang tertuang dalam sebuah kitab yang mana kitab itu tidak memiliki kulit dan tulisan. Kitab itu pula tidak memiliki huruf, kata, kalimat, dan bunyi. Kitab itu hampir dikuasai sepenuhnya oleh Jibril alaihissalam. Nah, karena kita bercerita tentang tasawuf, maka awal mula yang perlu kita kaji adalah tentang zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah konsep wujud yang tidak memiliki eksistensi lahiriah. Dialah absolut. Tapi kalau kita bercerita tentang ilah atau Tuhan, maka dia adalah konsep yang real, eksternal. Dia bersifat relatif dan tidak akan kekal, tapi dia adalah manifestasi daripada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang gaib. Tuhan yang tidak setara dengan yang dia ciptakan. Dia tidak serupa dengan makhluk yang ada di muka bumi ini. Dia tidak berbentuk benda. Dia tidak berbentuk manusia. Dia adalah ilmu yang sangat tidak mungkin dicapai oleh orang-orang yang tidak diberi petunjuk. Ilmunya bersifat rahasia yang mana bisa diketahui, bisa dipahami oleh orang-orang terpilih. Nah, dengan demikian, bercerita tentang sebuah aturan, sebuah agama, maka awal mula yang kita perlu ceritakan, perlu kita bahas adalah tentang agama yang ada hubungannya dengan Sang Pencipta. Yang mula-mula ada sebelum alam semesta ini tercipta. Hanya dua unsur yang berpasangan-pasangan, yang tidak dipisahkan satu sama yang lainnya. Yaitu kalau kita bercerita tentang Nur Allah, maka ada hubungannya dengan Nur Muhammad. Kita bercerita tentang Nur Muhammad, maka akan ada hubungannya dengan Nur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sangat bergantung, sangat
membutuhkan satu sama yang lain. Nah, mengingat Nur Allah dan Nur Muhammad ini adalah zat yang tidak berwujud, zat yang gaib, maka secara akal kita berpikir sesuatu yang tidak memiliki zat, sesuatu yang tidak berbentuk, tentunya tidak memiliki tangan, kaki, mulut, dan sebagainya. Lalu bagaimana dia memproses kejadian? Olehnya itu, yang diawali dalam proses ini, keduanya Nur Allah dan Nur Muhammad sepakat membentuk petugas-petugas atau utusan-utusannya. Dengan tentu petugas dan utusan-utusannya inilah dia mampu melaksanakan apa yang diinginkan oleh Nur Allah dan Nur Muhammad. Lalu, siapakah petugas itu? Untuk mengenal tentang petugas atau utusan yang dengan utusan itu dapat terciptanya alam semesta ini, dan dengan utusan ini semua dapat dituntun, dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat utusan itu. Tapi perlu saya ingatkan, tentang yang saya sampaikan ini nanti kita bahas pada topik berikutnya. Nah, kita kembali kepada pengenalan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengenal zat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah mudah. Dia diibaratkan seperti sebuah telur yang berada di ujung tanduk. Kalau kita menggeser sedikit, maka telur itu jatuh, yang artinya kita terbawa dalam posisi syirik. Nah, untuk itu pada kesempatan ini saya akan membedakan mana ilah atau Tuhan dan mana Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena selama ini orang berbicara, orang membahas tasawuf, tapi tidak sampai kepada esensi atau substansinya. Diibaratkan seperti mereka hanya bermain di atas permukaan laut, sementara mereka tidak berani untuk masuk ke dalam dasar laut. Sehingga mereka hanya berputar-putar, mereka hanya memanfaatkan akal pikirannya itu untuk membuat syair-syair, kata-kata dan kalimat yang indah yang hanya membuat daya tarik bagi orang-orang yang mendengarnya. Kalau kita berbicara suatu kebenaran yang hakiki, maka kita harus mengawali dengan pemahaman yang dikaji lewat akal dan pikiran. Ini saya berbicara tentang pikiran, akal sehat. Maka ikutilah. Jangan cepat mengklaim bahwa yang saya sampaikan ini adalah salah, dan jangan cepat mengklaim bahwa saya katakan ini adalah benar sebelum
Anda menelusuri apa yang saya sampaikan dalam YouTube ini. Para pendengar yang saya hormati, tadi saya katakan bahwa perlu kita memilah antara ilah atau Tuhan dan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak menyerupai makhluk yang diciptakan, yang artinya tidak memiliki tangan, kaki dan mulut, telinga dan sebagainya. Tapi dia mampu berbuat. Bagaimana cara dia membuat? Bagaimana caranya dia memproses? Itu yang saya akan terangkan. Saya akan ceritakan dalam momen ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak memiliki esensi lahiriah itulah dia harus membutuhkan para utusan atau petugas-petugas yang dengan tujuan melaksanakan apa yang diinginkan. Untuk itu, kita kembali kepada proses kejadian Adam. Lalu di situ ada Allah mengatakan, apabila ku sempurnakan kejadiannya, maka tunduk dan sujud kepadanya. Itu dia perintahkan kepada makhluk seperti iblis, setan, jin dan termasuk malaikat itu sendiri. Kenapa dia harus tunduk dan taat kepada Adam? Kenapa dia harus tunduk dan taat kepada manusia? Tentu ada rahasianya yang ada di dalam diri manusia itu yang tidak diketahui oleh orang-orang yang tidak mendapat petunjuk. Nah, apa rahasia itu? Rahasia itu adalah amanat yang Allah titipkan kepada diri Adam dan kepada regenerasi anak-anak Adam sampai saat ini. Amanat itu pernah dia titipkan kepada langit, tapi langit menolak, kepada bumi, bumi pun menolak, dan kepada gunung-gunung, gunung-gunung pun menolak. Karena mereka takut mengkhianatinya. Tapi kata Allah, sesungguhnya dia titipkan kepada manusia, tapi tanpa ada penawaran. Tidak ada proses tawar-menawar, apakah Adam mau atau tidak, apakah manusia mau atau tidak. Tapi manusia secara langsung terima atau tidak, dia harus membawanya. Salah satu amanat yang kita beban dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari adalah 20 atau 13 sifat-sifat Allah yang diambil dari sifat salbiyah, ma'ani, dan manawiyah. Pembahasan tentang sifat 20 nanti pada topik berikutnya. Nah, kalau sudah memahami ini, tentu kita akan yakin bahwa Allah itu ada. Allah itu, walaupun bagaimanapun dia itu tetap gaib sepanjang alam ini, dari mutasi ke mutasi, yang mulai dari alam yang pertama kita pernah tinggal, kita huni, kemudian berpindah lagi ke alam yang lain, dan kemudian berpindah ke alam yang lain, dan pada masuk kepada alam akhirat, Allah tetap gaib. Lalu pertanyaannya, siapakah Tuhan yang kita akan temui di kemudian hari? Ini yang perlu kita harus pahami. Kalau kita dalam posisi orang-orang zalim
Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Kenapa? Karena dia tidak mengenal dan mengetahui amanat yang diembankannya sepanjang hidup dan kehidupan, baik mulai dari proses kejadian awal, kemudian sampai hari ini, dan pada hari kebangkitan nanti. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.